Tak kenal maka tak sayang. Belum kenal, jangan bilang sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Yunita Miftah Hanifah. Senang sekali rasanya dapat diberi kesempatan untuk dapat menjadi Master of Ceremony dalam acara webinar pada siang hari ini. Di sini saya akan memandu jalannya acara hingga mencapai ujung acara. Subhanahu wa ta'ala, Tuhan hanya atas izinnya lah kita dapat hadir dalam webinar hari ini. Sebagai informasi, webinar ini merupakan suatu acara yang bertujuan untuk meningkatkan literasi perpajakan, khususnya bagi pelajar di seluruh Indonesia. Mengawali acara webinar kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat memperoleh ilmu dan manfaat pada siang hari ini. Berdoa, kami persilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Selanjutnya, kami akan membacakan susunan acara pertama adalah doa bersama. Selanjutnya, Indonesia Raya. Kemudian, acara akan dilanjutkan dengan sambutan oleh dosen Komunikasi Publik Politeknik Keuangan Negara STAN, Ibu Nina Smita, SST. Kemudian, acara akan dilanjutkan oleh sambutan oleh Ketua Pelaksana pada hari ini, Kak Nasim Harden. Kemudian, akan ada pemaparan materi dan sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh moderator kita, Kak Herdi Kurniawan. Dan acara akan diakhiri dengan penutupan. Baik, memasuki acara selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk dapat mengikuti dengan hikmat. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan.
Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh dosen Komunikasi Publik Politeknik Keuangan Negara STAN, Ibu Nina Sapnita, SST. Kepada Ibu Nina Sapnita, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Yunita atas kesempatannya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan kehormatan bagi saya untuk membuka mungkin acara ini ya. Terima kasih. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang sudah berkenan hadir di acara webinar kali ini. Kita akan membahas mengenai pentingnya literasi perpajakan ya bagi pelajar. Kenapa perpajakan ini penting? Kan saya belum ada penghasilan gitu mungkin ya. Tapi mungkin teman-teman para peserta juga perlu tahu ya sebenarnya pajak itu tidak hanya pajak penghasilan saja. Sebenarnya pajak itu kita sangat dekat dengan pajak ya, tiap kali belanja di supermarket itu ada PPN-nya ya, pajak pertambahan nilai. Kemudian dan banyak pajak-pajak yang lainnya ya yang mungkin teman-teman belum terlalu kenal. Makanya kita akan bahas pada webinar kali ini ya. Semoga setelah webinar ini nanti pengetahuan, wawasan teman-teman peserta semua bisa bertambah, terutama terkait perpajakannya ya. Kenapa penting bagi pelajar? Karena kalian semua ini adalah para kontributor pajak masa depan ya, para pembayar pajak masa depan. Sekarang mungkin belum punya penghasilan, tapi insya Allah kelak kan pengen jadi bisnismen ya, pengen kerja, pengen menghasilkan uang gitu. Nah, kalianlah nanti yang akan menjadi tulang punggung negara ini, negara Indonesia ini bisa membangun ke depannya, apakah akan menjadi negara maju, apakah akan mau tetap menjadi negara berkembang terus. Nah, itu semua adalah di tangan kalian. Salah satunya adalah dari perpajakan ya, karena hanya dengan pajak ini adalah kontributor terbesar bagi penerimaan negara kita. Baik, saya ucapkan selamat kepada seluruh panitia, Mas Marden dan seluruh tim ya, Mbak Yunita sebagai MC, juga kepada narsum kita pada hari ini, Mbak Putri Syahnas dan Mas Faisal Fahmi. Semoga acaranya berjalan dengan lancar dan sekali lagi kepada para peserta, saya ucapkan selamat datang, selamat belajar, selamat berdiskusi di webinar ini. Baik, mungkin itu saja dari saya sebagai sambutan. Semoga tidak hanya peserta ya, panitia juga belajar banyak mungkin di webinar ini. Tidak hanya komunikasi, tapi juga teamwork gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Baik, tidak berpanjang kata, kayaknya peserta juga sudah tidak sabar nih ya untuk mendengarkan paparan dari Mas Faisal dan Mbak Syahnas. Saya tutup, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nina Sapnita. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Webinar pada siang hari ini, Kak Nasim Marden. Kepada Kak Nasim, kami silakan. Baik, selamat siang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada MC kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bu Nina Sapnita, SST, selaku dosen PKN STAN, mata kuliah Komunikasi Publik, Herdi Kurniawan, selaku moderator kita, serta Faisal Fahmi dan Putri Syahnas Anindila, selaku narasumber kita pada webinar kali ini. Juga Yunita Miftah Hanifah sebagai MC. Para peserta webinar yang saya banggakan, pada siang hari ini, kita akan mengangkat tema webinar, pentingnya meningkatkan literasi perpajakan bagi pelajar. Puji syukur, mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita telah diberi kesempatan untuk hadir pada webinar kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengapa literasi perpajakan itu penting untuk kaum pelajar. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Faisal Fahmi
serta Putri Syahnas Anindila karena sudah bersedia memberikan waktunya untuk sharing kepada kita semua yang hadir pada siang hari ini. Serta Bu Nita Sapnita karena telah memberikan sambutan. Nah, seperti yang kita tahu, pajak itu merupakan kontribusi kepada negara. Dan seperti yang kita ketahui pula, pajak itu merupakan salah satu jenis penerimaan negara yang dianggap paling besar bagi negara. Perlu diketahui pula bahwa kontribusi pajak itu sangat penting bagi keadaan anggaran negara. Dari mana kontribusi itu berasal, serta apa tujuan dari pajak itu sendiri, sudah tampak pada kehidupan kita sehari-hari. Masyarakat umum perlu mengetahui apa saja fungsi dari pemajakan yang diberlakukan di Indonesia. Para peserta yang saya hormati, selakunya sebagai generasi penerus bangsa di masa kemudian nanti, tentunya kalian harus memiliki pengetahuan mengenai pajak. Pada akhir-akhir ini, penerimaan pajak kian terus menurun, padahal masih banyak potensi perpajakan yang ada di Indonesia. Perlu dilihat bahwa pengembangan sarana dan prasarana yang ada di Indonesia pada umumnya didanai melalui pajak. Inilah salah satu fungsi utama pajak bagi negara Indonesia. Perlu kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari mana saja penerimaan pajak itu sendiri, masyarakat harus memiliki kesadaran untuk berkontribusi kepada negara. Karena itu merupakan manfaat yang nantinya akan kita terima secara menyeluruh tanpa terkecuali. Sangat disayangkan, ada beberapa pola pikir tertentu dari masyarakat kita sendiri yang mendiktat kalau pajak itu merupakan hal yang membebani, atau bahkan beberapa menganggap pajak itu merugikan karena mengurangi kekayaan kita. Mungkin ini disebabkan karena kurang tahunya apa fungsi pajak itu sendiri, serta akan dikemanakan pajak yang sudah dikenakan kepada kita semua. Di sini, melihat memang kita belum memiliki penghasilan masing-masing, namun setidaknya kita sudah memiliki kesadaran terhadap kepentingan perpajakan. Oleh karena itu, saya di sini berharap bahwa dengan menghadiri webinar pada siang hari ini, kalian akan meningkatkan literasi kalian mengenai perpajakan dan kalau bisa, saya mengharap untuk kalian untuk menyebarkan informasi yang kalian dapat dari webinar ini agar kita semua memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Sekian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Nasi Marden. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara inti yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh Kak Herdi Kurniawan selaku moderator webinar kita pada siang hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator luar biasa kita pada hari ini. Ia adalah Kak Herdi Kurniawan. Kak Herdi Kurniawan adalah mahasiswa aktif Politeknik Keuangan Negara STAN Program Studi Diploma 3 Pajak tahun 2018 semester 5. Kak Herdi lahir di Temanggung 28 Januari 1999. Mengenai riwayat organisasi, Kak Herdi pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Organisasi Daerah atau Organda, Tentor Mata Kuliah Akuntansi dan Pajak, Bimbel Science Society, Puspa, STAN Volleyball Club, dan STAN Basketball Club. Mengenai riwayat kepanitiaan, Kak Herdi pernah menjabat sebagai Koordinator Pelaksana Tryout Organda tahun 2020, Ketua Kuliah Kerja Mahasiswa. Baik, langsung saja kita sambut dengan meriah
Moderator webinar kita hari ini, Kak Herdi Kurniawan. Kepada Kak Herdi, kami silakan. Terima kasih Kak Yunita. Sebelumnya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar teman-teman siang hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebaikan. Pada webinar kali ini, kita mengangkat topik yang sangat penting untuk kita semua ketahui, yaitu pentingnya meningkatkan literasi perpajakan bagi para pelajar. Nah, kata pajak pasti tidak asing di telinga kita, bukan? Ya, contoh sederhananya seperti ketika teman-teman berbelanja di minimarket, teman-teman akan menemukan istilah PPN atau pajak pertambahan nilai. Atau ketika teman-teman memiliki penghasilan, maka teman-teman akan diminta untuk membayar pajak penghasilan. Atau yang lebih sederhananya, seperti ketika teman-teman memiliki kendaraan bermotor, maka teman-teman diminta untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang tertera pada surat tanda nomor kendaraan untuk setiap tahunnya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membedah hal tersebut satu persatu melalui paparan materi dari narasumber kita yang sangat terpercaya. Siapakah dia? Mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Kak Faisal. Selamat siang, Kak Herdi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Oke. Kak Faisal ini lahir di Tasikmalaya pada 6 Mei 1999. Dia juga mahasiswa semester 5 D3 Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN dengan banyak riwayat organisasi dan kepanitiaan yang pernah diikuti. Seperti pada slide yang ditampilkan tersebut, dia pernah mengikuti organisasi SPIK, PKN STAN, dan juga Pamadika. Riwayat kepanitiaannya pun juga terbilang cukup banyak. Dia aktif dalam bidang acara, Panitia Bebas 1.0, Panitia Bebas 2.0, Panitia Tryout Organda 2019, Ketua Kelompok KKM, dan juga Panitia Mahasiswa Berprestasi PKN STAN 2020 sebagai bidang acara. Kemudian untuk penghargaan juga tidak kalah banyak ya teman-teman. Seperti contohnya juara 2 LCC Hukum dan Hak Asasi Manusia se-Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016, juara 1 OSN Ekonomi se-Kabupaten Tasikmalaya 2017, juara ketiga LCC 4 Pilar MPR RI se-Provinsi Jawa Barat 2017, dan banyak lagi lainnya. Luar biasa bukan? Tapi ada satu narasumber lagi yang tidak kalah luar biasanya. Mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Kak Syahnas. Selamat siang, Kak Herdi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Oke, teman-teman. Kak Syahnas ini lahir di Bandung pada 10 Mei 2000. Ia juga merupakan mahasiswa semester 5 D3 Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN dengan banyaknya riwayat organisasi sama seperti Kak Faisal tadi. Penghargaan yang pernah diraih oleh Kak Syahnas seperti Honor Roll Award di 2015 sebagai Excellent Student Kumon, dan juga Completer Kumon Math and EFL Subject 2015 sampai 2016, dan juga juara 3 Pidato Sunda Unifest 2016 SMA Negeri 2 Cimahi. Teman-teman pasti sudah tidak sabar, bukan? Baiklah, untuk materi 1 akan dijelaskan secara mendalam oleh Kak Faisal. Kemudian untuk materi 2 akan dijelaskan secara komprehensif oleh Kak Syahnas. Bagi teman-teman yang kepo atau menanyakan terkait dengan pajak, teman-teman bisa langsung menanyakan hal tersebut melalui kolom chat Zoom atau bisa dengan menghidupkan mikrofon pada akhir sesi nanti. Waktu dan tempat, saya persilahkan untuk Kak Faisal. Baik, terima kasih Kak Herdi. Selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dalam kondisi yang sehat sejahtera. Pada kesempatan hari ini,
seperti yang sudah sama-sama diucapkan ataupun dibilang tadi, baik dari Ibu Kasih Publik dan juga moderator, bahwasannya pada hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai dunia perpajakan yang sangat penting sekali bagi kita semua sebagai pelajar, dan mungkin beberapa di antara kita ada yang sudah memasuki bangku kuliahan. Oke, baik. Mari langsung saja kita mulai webinar pada pagi hari ini. Nah, kata pajak atau istilah pajak ini menjadi hal yang sudah tidak asing lagi di telinga kita karena kita sering sekali tentunya mendengar kata pajak. Nah, lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan pajak itu sendiri? Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, atau kita kenal dengan istilahnya Undang-Undang KUP, di sana dijelaskan bahwasannya pengertian pajak itu merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dalam pengertian tersebut, di sini kita dapat melihat bahwasanya terdapat beberapa poin penting yang dapat kita cermati bersama. Nah, setidaknya di sini ada 4 poin penting, teman-teman, bahwa pengertian pajak itu yang pertama merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik oleh orang pribadi secara individual maupun oleh badan. Nah, badan itu kita mengenalnya mungkin dengan istilah suatu perusahaan, suatu korporasi, ataupun badan usaha tertentu. Nah, karena pada dasarnya memang kewajiban membayar pajak itu menjadi hal yang wajib bagi setiap warga negara. Nah, namun tidak semua warga negara diwajibkan untuk membayar pajak karena kewajiban membayar pajak itu akan ada pada seseorang ketika sudah memenuhi persyaratan ataupun ketentuan, baik itu subjektif maupun objektif. Jadi pandangan masyarakat bahwa semua membayar pajak tidak benar seperti itu, karena pada dasarnya pemerintah sudah menetapkan suatu batasan tertentu ketika seseorang tersebut diberikan kewajiban untuk membayar pajak. Nah, kemudian poin yang kedua adalah bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama juga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 23A, di sana dijelaskan bahwasanya pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Nah, kemudian diaturlah dalam undang-undang, contohnya dalam manfaat memaksa, teman-teman. Nah, oleh karena itu, karena diatur dalam undang-undang, maka bagi siapa saja yang melanggar aturan ini, maka akan ada sanksi tersendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Nah, mungkin hal inilah yang masih belum dipahami oleh kita semua, termasuk dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Masih banyak yang berpikir untuk apa membayar pajak, toh kita tidak mendapatkan manfaatnya. Mungkin seperti itu ya, teman-teman. Nah, padahal memang pajak ini berbeda halnya ketika kita misal membeli pakaian ataupun membeli suatu barang dan jasa tertentu, di mana kita membayarkan uang kita kepada penjual, dan kemudian kita mendapatkan barang ataupun jasa tersebut secara langsung. Nah, pajak tidak demikian. Namun pajak berdasarkan definisinya ini tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Namun perlu kita semua sadari bersama bahwasanya pada dasarnya pajak itu sudah terasakan mulai dari kita sejak kecil sampai kita berada pada usia saat ini. Mungkin teman-teman saya melewati jalan tol, kemudian pergi ke stasiun, ke bandara, dan kemudian beberapa fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Hal itu adalah fasilitas dan pelayanan yang diberikan pemerintah yang berasal dari pajak. Nah, oleh karena itu, meskipun manfaatnya
disebutkan bahwa tidak dirasakan secara langsung, namun pada dasarnya kita semua sudah mendapatkannya seperti itu. Dan yang terakhir, pajak ini digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya jelas. Jadi karena pajak itu uang kita, uang dari rakyat tentunya, ya pemerintah juga harus memberikan kembali manfaat dari uang yang sudah dibayarkan tersebut untuk kemakmuran rakyat ataupun kesejahteraan rakyat. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai mengapa pajak ini menjadi hal yang sangat penting dan mengapa kita harus membayar pajak, teman-teman. Nah, sebelum itu, tapi saya akan mencoba melihat bersama-sama bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang masih ada di Indonesia pada saat ini dan menjadi tantangan bagi pemerintah tentunya. Nah, mungkin kita juga sudah mengetahui bersama bahwasannya di Indonesia itu masih banyak saudara kita ataupun masyarakat Indonesia yang masih mengalami kemiskinan. Mereka hidup tidak layak, ada yang hidup di kolong jembatan, kemudian di pinggir rel kereta api, dan sebagainya. Tentu hal tersebut menjadi sesuatu yang prihatin tentunya, dan ini menjadi tantangan dan upaya dari pemerintah untuk fokus kepada kemiskinan yang ada di Indonesia seperti itu. Kemudian ada infrastruktur dan pendidikan. Nah, kita juga semua mungkin sering melihat di berita ataupun di internet seperti itu, bahwasannya masih banyak adik-adik kelas kita ataupun saudara-saudara kita yang bahkan untuk menuntut ilmu saja mereka harus melewati berbagai macam rintangan seperti itu. Banyak mereka yang harus melewati sungai, hutan, gunung, bahkan ada di antara mereka yang harus berjalan terlebih dahulu puluhan kilometer. Sungguh menjadi hal yang sangat memprihatinkan juga, dan tentunya dengan permasalahan tersebut pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikannya. Dan yang ketiga adalah pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan di sini masih dirasa belum cukup merata, belum dirasakan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama mereka yang tinggal di pelosok negeri seperti itu. Dan pelayanan kesehatan mungkin masih beberapa ada yang terbilang cukup mahal dan tidak mampu dijangkau oleh saudara-saudara kita. Nah, perlu kita semua sadari, teman-teman semua, bahwasannya pemerintah terus melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, pemerintah ini menggunakan dana yang kita kenal mungkin dengan istilah dana APBN. Nah, APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu harus kita semua pahami bahwasanya sebagian besarnya merupakan berasal dari pajak. Nah, oleh karena itu bisa kita bayangkan bahwa negara Indonesia tentu tidak akan bisa hidup tanpa adanya pajak. Pemerintah tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia sekarang ini. Oke, kemudian selanjutnya masih berbicara mengenai arti penting dari pembayaran pajak itu sendiri dan mengapa kita harus membayar pajak. Nah, mari kita sama melihat bahwa di sini terdapat 3 poin penting, teman-teman, bahwa terdapat poin-poin penting mengapa kita harus membayar pajak. Yang pertama, pajak adalah penerimaan terbesar bagi negara. Nah, hal ini jelas bahwasanya setiap tahun penerimaan negara Indonesia itu 80% lebih berasal dari pajak. Tentunya Indonesia sama seperti negara-negara lainnya ini menggantungkan nasibnya dari pajak. Kita tidak bisa hidup tanpa pajak seperti itu. Dan yang kedua adalah peran serta masyarakat dibutuhkan untuk melaksanakan. Nah, tentu pajak di sini menjadi salah satu bukti nyata kita sebagai warga negara yang baik memberikan kontribusi kepada negara kita melalui pembayaran pajak dengan ikut mewujudkan pembangunan nasional. Karena seberapa
besar ataupun kecilnya uang pajak yang kita bayarkan sesuai dengan ketentuan, itu sudah memberikan kontribusi kita. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita pada saat ini yang masih belum mempunyai penghasilan, mungkin belum masih mempunyai pekerjaan seperti itu. Nah, kita sebagai pelajar ataupun mahasiswa setidaknya bisa memberikan kontribusi itu melalui apa? Yaitu melalui sosialisasi ataupun pemberian pemahaman ilmu kita terkait dengan perpajakan, baik itu kepada keluarga kita, saudara kita, ataupun teman-teman sebaya kita di lingkungan sekolah ataupun masyarakat seperti itu. Karena hal tersebut merupakan hal yang mungkin terbilang suatu hal yang kecil, namun sangat-sangat berarti bagi kemajuan pembangunan nasional kita saat ini. Nah, kemudian yang ketiga, dengan membayar pajak, pembangunan nasional dapat dilaksanakan dan permasalahan di Indonesia dapat diselesaikan pemerintah. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa di Indonesia itu masih banyak permasalahan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah juga harus berupaya menyelesaikannya. Nah, dalam rangka menyelesaikannya, tentunya pemerintah memerlukan dana yang sebagian besarnya berasal dari dana pajak. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas bersama-sama mengenai apa sebenarnya manfaat dari uang pajak yang sudah kita semua bayarkan, semua rakyat Indonesia bayarkan. Tentunya mungkin kita semua juga bertanya-tanya kemanakah uang pajak yang sudah dibayarkan seperti itu. Nah, pajak sendiri itu bermanfaat ke dalam berbagai macam sendi kehidupan negara Indonesia, termasuk ke dalam berbagai bidang. Nah, yang pertama ini contohnya di bidang pembangunan infrastruktur. Nah, infrastruktur itu sendiri, teman-teman, terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah perhubungan. Nah, uang pajak ini digunakan untuk manfaat sebagai pembangunan infrastruktur dalam perhubungan. Contohnya, untuk pembangunan stasiun kereta api, bandara, pembangunan jalan raya, pelayanan yang mendorong mobilitas kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari yang alokasi dananya bersumber dari pajak. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ada infrastruktur pemukiman. Nah, tidak dapat dipungkiri juga oleh kita semua bahwa masih banyak saudara-saudara kita di sana yang masih belum mempunyai tempat tinggal. Oleh karena itu, pemerintah juga senantiasa memberikan perhatian kepada mereka dengan cara pembangunan pemukiman warga, kemudian pembangunan listrik dan sarana air bersih bagi mereka dalam pemukiman tersebut. Kemudian yang ketiga adalah energi dan sumber daya alam. Nah, tentunya kita juga sudah menyadari bersama bahwa negara Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya, seperti itu. Nah, dalam memanfaatkan sumber daya alam kita, pemerintah tentunya memerlukan suatu peralatan ataupun fasilitas. Nah, tidak mungkin pemerintah menggunakan tangan kosong untuk menggunakan ataupun memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia, bukan? Nah, oleh karena itu, pemerintah membeli ataupun menggunakan peralatan-peralatan tersebut dalam rangka memanfaatkan kekayaan alam kita, tentunya dengan menggunakan dana yang berasal dari pajak. Contohnya ketika pemerintah akan melakukan pengoboran minyak bumi, kemudian gas bumi, ataupun pertambangan, seperti itu. Dan yang terakhir adalah irigasi dan pertanian. Nah, negara Indonesia sebagai negara yang termasuk ke dalam negara agraris, yang artinya bahwa sebagian besar masyarakatnya masih bermata pencaharian petani seperti itu, maka pemerintah juga memberikan fokus kepada mereka dengan cara pemberian ataupun pembangunan sarana pengangkutan bagi petani, kemudian pembangunan irigasi air yang memadai seperti itu. Itu semua tentunya berasal dari dana pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat Indonesia.
Oke, kemudian manfaat pajak yang selanjutnya adalah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Nah, kesejahteraan rakyat seperti apa? Nah, indikator kesejahteraan rakyat ini sendiri kita dapat melihat bersama bahwa terdapat beberapa aspek. Yang pertama adalah layanan pendidikan. Nah, tentu uang pajak juga digunakan untuk layanan pendidikan seperti bantuan operasional sekolah, kemudian program wajib belajar 12 tahun. Ya mungkin dulu ketika saya masih berada di bangku sekolah dasar itu masih wajib belajar 9 tahun, teman-teman. Suatu peningkatan dan bukti bahwa pemerintah juga fokus terhadap dunia pendidikan kita saat ini. Karena tujuan negara Indonesia salah satunya itu untuk mencerdaskan kehidupan rakyatnya tentunya. Kemudian yang kedua adalah penanggulangan kemiskinan. Nah, tadi sudah dijelaskan juga bahwa salah satu permasalahan di Indonesia adalah kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi kemiskinan tersebut, digunakanlah uang-uang pajak seperti dalam program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, kemudian pemberian bantuan langsung tunai. Itu salah satu program-program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah layanan kesehatan. Nah, layanan kesehatan seperti dengan pembangunan rumah sakit umum, kemudian pemberian fasilitas kesehatan yang merata bagi seluruh rakyatnya seperti itu menjadi hal yang juga nyata sudah mungkin kita semua rasakan, yang semuanya itu tentunya berasal dari uang pajak. Kemudian yang keempat adalah pembangunan fasilitas umum seperti tadi misal halte bus, kemudian ada fasilitas umum di tengah kota, kemudian fasilitas toilet umum yang tidak membutuhkan biaya seperti itu. Nah, yang mana hal tersebut digunakan ataupun diberikan oleh pemerintah guna memberikan bantuan ataupun meningkatkan mobilitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah subsidi. Subsidi di sini diantaranya ada subsidi bahan bakar, subsidi pupuk, dan subsidi lainnya yang diberikan pemerintah untuk fokus terhadap aspek-aspek penting yang membantu pembangunan nasional negara Indonesia kita. Oke, selanjutnya mari kita bersama-sama fokus melihat apa manfaat pajak yang dirasakan oleh pelajar, dan mungkin sebagian dari kita merupakan mahasiswa tentunya. Ya tentu dunia pendidikan ataupun tentunya kita sebagai pelajar dan mahasiswa sudah merasakan jelas bagaimana manfaat dari uang pajak yang dibayarkan dalam Undang-Undang Dasar juga, bahwa pendidikan itu menjadi hal yang sangat penting. Minimal 20% alokasi APBN itu harus disumbangkan ke dalam dunia pendidikan. Ya, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sangat fokus sekali terhadap dunia pendidikan ini. Nah, fasilitas apa saja yang operasional sekolah atau dana BOS di sekolah-sekolah, kemudian penyediaan infrastruktur sekolah seperti pembangunan misalnya aula olahraga, kemudian penggantian meja dan kursi, yang kemudian ada penyediaan buku-buku pelajaran yang mungkin sudah kita baca di perpustakaan sekolah ataupun buku-buku yang diberikan secara gratis kepada kita pada saat proses pendidikan, seperti dengan membiayai guru-guru yang sudah mengajar kita. Itu menjadi fokus dari pembayaran pajak untuk dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, sebesar-besarnya kemakmuran kita sebagai pelajar ataupun mahasiswa. Oke. Selanjutnya, nah, setelah kita memahami bersama apa yang dimaksud dengan pajak itu sendiri, kemudian manfaat-manfaat dari pajak yang sudah kita semua rasakan, kita selanjutnya akan berbicara mengenai hambatan dari proses pemungutan pajak itu sendiri. Nah,
hambatan pemungutan pajak ini yang pertama itu dijelaskan oleh ahli, yang pertama oleh Bapak Muhammad Fadli Nasution. Dia menjelaskan ada beberapa poin yang menjadi hambatan dalam proses pemungutan pajak. Yang pertama adalah rendahnya kesadaran masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat tentunya menjadi hal yang sangat menjadi suatu stigma yang mungkin masih berada di Indonesia saat ini, bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menyadari bahwa pajak menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kita semua, yang tentu ketika mereka merasa bahwa pajak itu menjadi tidak penting, mereka menjadi tidak sadar. Oleh karena itu, penerimaan negara menjadi terhambat seperti itu. Karena sepatutnya kesadaran akan membayar pajak seharusnya sudah tumbuh dalam diri kita pribadi tanpa perlu kita mencari-cari apa manfaatnya seperti itu, karena pada dasarnya manfaat tersebut sudah kita rasakan sejak dulu. Kemudian yang kedua adalah kurangnya sosialisasi tentang pajak. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting juga dan menjadi fokus oleh pemerintah. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak ataupun DJP selaku otoritas yang menaungi pajak ini, yang mana sosialisasi pajak ini menjadi hal yang sangat penting. Dan contohnya seperti pada siang hari ini, kita bersama-sama membahas bersama apa itu pajak, arti penting pajak itu sendiri. Nah, hal itu menjadi hal yang sangat penting. Dan mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaatnya. Teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan hari ini bisa memberikan pemahaman tersebut kepada keluarga, saudara, teman-teman, ataupun lingkungan sekitar. Dan hal itulah tentu menjadi hal yang sangat penting. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah wajib pajak tidak mengizinkan fiskus masuk ke tempat usahanya. Nah, fiskus di sini artinya adalah pegawai pajak ya teman-teman semuanya. Jadi memang pada kenyataannya di lapangan itu terkadang wajib pajak atau si pembayar pajak ini seolah-olah menghalang-halangi ataupun menutup-nutupi tempat usahanya, karena si pegawai pajak ini akan misalnya memeriksa nih tempat usahanya seperti apa, kemudian dia harus membayar pajaknya seharusnya berapa seperti itu. Nah, wajib pajak tentunya dengan karena ketidaksadaran mereka, karena tidak mau memberikan kontribusinya kepada negara dengan optimal. Oleh karena itu mereka cenderung menghalang-halangi ataupun menutup-nutupi seperti itu. Dan kemudian yang keempat adalah rendahnya kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh karena kemampuan si pembayar pajak itu yang menjadi berkurang, entah karena usahanya menjadi sepi ataupun usahanya menjadi kurang berminat gitu seperti itu. Dan contohnya di kala pandemi ini banyak usaha-usaha yang gulung tikar ataupun yang mengalami penurunan penghasilan, pengurangan pendapatan, yang tentu hal tersebut menyebabkan hambatan bagi pemerintah untuk mendorong seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya pajak. Nah, hal ini berkaitan juga mungkin dengan poin yang kedua terkait dengan sosialisasi, bahwasanya pajak itu menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua dan harus kita sadari. Namun pada kondisi saat ini, pada zaman saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang masih belum menyadari, belum memahami bahwa pajak itu penting seperti itu. Bahkan mereka cenderung merasa sensitif ataupun menjadi marah seperti itu apabila kita sudah berbicara mengenai pajak. Padahal itu semua menjadi kepentingan dan kebermanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia sendiri seperti itu. Kemudian yang keenam adalah jumlah pembayaran yang tidak sesuai dengan nilai yang tercantum. Hal ini bisa terjadi ketika si pembayar pajak, karena sistem perpajakan di Indonesia saat ini yang menggunakan sistem self-assessment, di mana pembayar pajak itu sebenarnya diberikan kebebasan untuk membayar dan melaporkan pajak yang terutangnya sendiri, kemudian melaporkannya kepada negara. Namun tentunya hal tersebut menjadi
celah bagi para pembayar pajak yang kurang sadar dan kurang mengerti, yang mengakibatkan jumlah yang mereka bayarkan itu tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya mereka bayarkan. Mereka cenderung mengurangi jumlah pajak yang seharusnya mereka bayarkan. Tentu hal tersebut merupakan contoh yang kurang baik bagi seorang pembayar pajak. Dan yang terakhir adalah terdapat wajib pajak yang menutup usahanya sehingga tidak bisa memungut pajak kembali. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh beberapa kondisi yang mungkin menyebabkan tadi seperti wajib pajak menjadi bangkrut ataupun mengurungkan ataupun menutup usahanya. Oleh karena itu, tentunya pemerintah tidak dapat mengambil potensi pajak dengan optimal. Oke, sementara itu, hambatan pemungutan pajak yang kedua, yang menurut ahli lain, yaitu Bapak Mardiasmo, beliau membagi secara garis besar hambatan ini ke dalam 2 poin, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Nah, yang pertama kita melihat yang dimaksud dengan perlawanan pasif itu seperti apa. Nah, perlawanan pasif itu sendiri merupakan penghindaran pajak yang inisiatifnya ataupun idenya ataupun pemikirannya itu bukan berasal dari kemauan ataupun inisiatif dari wajib pajak itu sendiri. Jadi secara tidak sengaja ataupun tidak disadari dia itu sudah mengurangi pajaknya seperti itu. Nah, hal tersebut biasanya disebabkan oleh beberapa kondisi seperti kebiasaan-kebiasaan, struktur ekonomi dan sebagainya. Nah, jenis-jenis perlawanan pasif itu sendiri dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama disebabkan oleh sulitnya dipahaminya sistem perpajakan yang ada, dan tak dapat dipungkiri oleh kita juga semuanya, meskipun pemerintah dalam hal ini DJP mensimplifikasi atau mempermudah nih bagaimana kita membayar pajak, namun masih banyak juga di antara masyarakat Indonesia yang belum memahami tentang sistem perpajakan yang ada di Indonesia tersebut. Nah, tentu hal ini menjadi suatu perlawanan pasif bagi pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian yang kedua adalah sistem kontrol yang tidak dapat dilakukan dengan baik. Nah, karena banyaknya wajib pajak yang ada di Indonesia, sementara pegawai pajak yang terbatas, tentunya ada beberapa kontrol ataupun pengawasan yang mungkin tidak dapat secara optimal dilakukan oleh DJP. Dan yang ketiga adalah perkembangan moral dan intelektual dari penduduk Indonesia itu sendiri. Oke, dan yang terakhir adalah perlawanan aktif. Nah, tentu perlawanan aktif ini berkebalikan ataupun berbeda dengan perlawanan pasif sebelumnya, di mana perlawanan aktif ini merupakan penghindaran pajak yang inisiatifnya itu berasal dari kemauan dari wajib pajak itu sendiri. Jadi mereka secara sengaja untuk mengurangi, menghalang-halangi, bahkan menggelapkan uang pajak yang mereka seharusnya dibayarkan. Nah, jenis-jenisnya ada 2, ini secara garis besar, yaitu ada tax evasion atau penggelapan pajak dan tax avoidance atau peringanan pajak. Nah, penggelapan pajak atau tax evasion ini merupakan perlawanan yang dilakukan oleh para pembayar pajak yang dengan secara jelas itu melanggar undang-undang, jadi secara ilegal seperti itu. Nah, tentu hal tersebut menjadi suatu hal yang sangat tidak baik dan akan mendapatkan sanksi tersendiri. Sementara itu yang kedua, tax avoidance atau peringanan beban pajak, ini sebenarnya upaya dari para wajib pajak untuk meringankan beban pajaknya, namun dengan tidak melanggar undang-undang ataupun peraturan perpajakan yang ada. Nah, biasanya mereka ini menggunakan para konsultan pajaknya dalam menangani ataupun mengurus uang pajak yang harus mereka bayarkan, seperti itu. Oke, baik. Oke, selanjutnya untuk stigma negatif pajak, dan mungkin untuk nanti secara lebih jelas narasumber saya akan menjelaskan mengenai bagaimana tata cara membuat NPWP, itu akan dijelaskan selanjutnya oleh narasumber yang kedua. Nah, untuk pembahasan dari materi yang pertama dari saya mungkin dicukupkan sekian.
Saya serahkan kembali kepada moderator. Silakan Kak Herdi. Baik, terima kasih banyak Kak Faisal. Sangat komprehensif sekali pemaparan materi 1 oleh Kak Faisal ini. Semoga teman-teman makin jelas ya, tadi terkait dengan definisi pajak, manfaat-manfaat pajak, dan juga hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak. Kemudian untuk materi kedua akan dipaparkan oleh Kak Syahnas. Sekedar mengingatkan kembali bagi teman-teman yang kepo atau mau menanyakan terkait dengan pajak, teman-teman bisa langsung menanyakan hal tersebut melalui kolom chat Zoom, atau bisa dengan menghidupkan mikrofon pada akhir sesi nanti. Waktu dan tempat, saya persilakan untuk Kak Syahnas. Silakan. Baik, terima kasih Kak Herdi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Oke, sebelumnya saya juga mau mengucapkan selamat siang dan terima kasih kepada semuanya yang telah berkenan hadir dalam webinar kali ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi kita yang kedua, yaitu mengenai stigma negatif pajak atau pandangan buruk masyarakat terhadap pajak. Setelah sebelumnya Faisal sudah menjelaskan mengenai pentingnya pajak dan hambatan dalam pemungutan pajak itu sendiri. Sehingga karena adanya kemunculan dari stigma negatif pajak inilah yang menyebabkan adanya hambatan dalam pemungutan pajak tersebut dan adanya penghindaran pajak. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa sebagian masyarakat yang masih terbilang awam terhadap manfaat-manfaat yang diberikan oleh pajak, masih beranggapan bahwa pajak itu merupakan suatu beban ekonomi, seperti itu. Padahal, pajak sendiri memiliki segudang manfaat bagi jalannya perekonomian serta pembangunan negara kita. Oke. Ada beberapa stigma negatif yang diberikan sebagian masyarakat terhadap kewajiban untuk membayar pajak. Sehingga itu tadi adanya kemunculan dalam bentuk penghindaran pajak, serta hambatan bagi negara dalam melakukan pemungutan pajak. Untuk stigma yang pertama, yaitu merepotkan. Nah, seperti yang teman-teman dapat lihat pada slide, bahwa mengurus pajak sering dianggap sebagai sesuatu yang merepotkan bagi sebagian masyarakat. Karena adanya syarat bahwa syarat tersebut mungkin dianggap berbelit-belit begitu, dan para wajib pajak harus mengikuti aturan yang seringkali dianggap ruwet karena harus melakukan pelaporan. Terkhusus untuk wajib pajak berbentuk badan usaha, juga mereka harus melakukan pemotongan pajak bagi karyawannya. Utamanya, stigma negatif ini muncul karena dulu sebelum adanya reformasi, cara mengurus pajak itu masih secara manual dan mengharuskan masyarakat atau wajib pajak untuk datang ke kantor pelayanan pajak dan menunggu dalam waktu yang lama sampai permasalahan pajak mereka selesai. Nah, namun pandangan seperti itu harus segera kita hapuskan karena saat ini setelah adanya reformasi birokrasi dan reformasi digital di bidang perpajakan, maka pajak juga sudah lebih mudah dan dapat diurus tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak. Dengan fasilitas online yang disediakan oleh DJP, urusan dalam membayar pajak maupun melaporkan pajak dapat dilakukan dengan e-filing maupun e-billing melalui akun masing-masing wajib pajak. Yang kedua, yaitu pajak seringkali dianggap membebani dan merugikan. Nah, yang pertama bagi wajib pajak yang mendirikan badan usaha. Pajak memang sering dianggap sebagai beban dan kerugian karena mengurangi pendapatan yang dihasilkan perusahaan. Padahal, untuk badan usaha ada banyak manfaat untuk membayar pajak, mulai dari menunjang nama perusahaan menjadi lebih profesional dalam memenuhi kewajibannya, mudah apabila perusahaan membutuhkan dana pinjaman sampai membuahkan keuntungan dan keadilan bagi pengusaha domestik, terkhusus bagi pengusaha yang belum memiliki skala usaha yang besar. Dana pajak yang dibayarkan dapat dijadikan pemerintah sebagai insentif perpajakan bagi pengusaha kecil.
Lalu sama halnya dengan wajib pajak orang pribadi. Pajak sering dianggap sebagai beban ekonomi karena harus mengeluarkan sebagian pendapatannya untuk negara. Semisal dalam pembayaran pajak penjualan di restoran, ketika kita membeli suatu makanan atau minuman di suatu rumah makan, maka uang yang kita bayar itu selain untuk harga makanan yang kita beli, juga termasuk di dalam bilnya itu terdapat tambahan 10% untuk pajak maupun tax fee-nya yang harus kita bayar. Dan ya inilah yang seringkali dianggap bahwa pajak itu membebani dan merugikan. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah bahwa untuk membayar pajak itu harus mengantri untuk suatu keluhan apabila kita memiliki keluhan kepada petugas pajak, di mana kita diwajibkan untuk mengantri begitu. Saat pelaporan pajak dengan cara manual, apabila masyarakat memiliki keluhan atau ingin bertanya seputar pelayanan, maka masyarakat harus datang ke KPP, Kantor Pelayanan Pajak, dan mengantri. Nah, tapi sekarang sudah berbeda tentunya. Untuk wajib pajak yang ingin lebih efisien, ingin lebih cepat, wajib pajak sudah dapat mencoba layanan kring pajak di 1500200. Mungkin teman-teman sering melihat di depan kantor pajak ataupun di media sosial begitu, ada nomor teleponnya, terutama lewat fitur live chat yang sangat praktis. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga sudah memiliki akun sosial media seperti Twitter dan Instagram. Baik akun sosial media kring pajak itu sendiri, yaitu @kring_pajak, maupun akun resmi DJP, yaitu @DitjenpajakRI. Selanjutnya yaitu batas waktu sering dianggap sempit. Nah, baik pelaporan surat pemberitahuan massa ataupun tahunan yang merupakan dokumen pelaporan kewajiban perpajakan memang diberikan batas waktu tersendiri, dan apabila ada perusahaan yang tidak membayar atau melapor, maka akan terancam sanksi pajak seperti denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, sebagai kesempatan untuk wajib pajak, jadi dulu di tahun 2016, pemerintah itu pernah menginisiasikan yang namanya amnesti pajak. Nah, bagi teman-teman yang masih awam, apa sih itu amnesti pajak? Jadi, amnesti pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang dan menjadi kewajiban wajib pajak, namun wajib pajak tersebut belum membayar kewajibannya tersebut. Maka, karena adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah berupa amnesti pajak ini, mereka tidak akan dikenai sanksi administrasi perpajakan maupun sanksi pidana di bidang perpajakan atas keterlambatannya. Lalu caranya bagaimana? Jadi, pada saat itu, pemerintah telah memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang mereka miliki, dan wajib pajak tersebut harus membayar uang tebusan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak, yang tentunya lebih ringan apabila dibandingkan dengan mereka yang dikenai sanksi perpajakan dan tidak memenuhi syarat untuk memenuhi fasilitas ini. Jadi pada saat amnesti pajak ini berlaku, beberapa jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah, atau PPNBM, itu mendapatkan pengampunan pajak. Program amnesti ini memang memiliki batas waktu yang cukup singkat begitu, karena hanya berlaku di tahun 2016 itu saja, sehingga kewajiban wajib pajak itu sehingga kebanyakan wajib pajak itu mereka mengeluhkan karena batas waktu yang cukup sempit begitu. Nah, sebagai solusinya, saat ini masyarakat atau wajib pajak itu bisa mengikuti program pas final atau pengungkapan aset sukarela yang dikenakan tarif pajak secara final, di mana secara sukarela wajib pajak itu dapat melaporkan aset dan harta yang dimilikinya, dan nantinya atas pengungkapan tersebut akan dikenakan tarif pajak yang bersifat final. Sebagai informasi teman-teman, untuk badan usaha, maka tarif yang dikenakan kepada mereka itu sebesar 25% dari penghasilan. Untuk wajib pajak orang pribadi, yaitu sebesar 30%. Dan untuk wajib pajak orang tertentu, nah
wajib pajak orang tertentu ini siapa aja? Jadi wajib pajak orang tertentu ini ada orang pribadi atau badan yang memiliki pekerjaan bebas atau usaha sampai yang memiliki omset sampai dengan 4,8 miliar dalam 1 tahun. Dan atau karyawan dengan penghasilan sampai dengan 632 juta rupiah dalam 1 tahunnya. Di mana wajib pajak tertentu ini nantinya akan dikenai tarif pajak final sebesar 12,5%. Nah, berbeda dari amnesti pajak, program ini tidak terbatas oleh waktu, sehingga dapat dibilang unlimited, seperti itu. Oke, next slide. Oke, itulah teman-teman mengenai stigma negatif pajak. Yang perlu saya garis bawahi di sini bahwa memang siapapun akan merasa terbebani begitu ketika harus dihadapkan dengan pajak. Namun kewajiban perpajakan ini bukanlah dikenakan oleh negara kita saja kepada masyarakat. Hampir 90% negara di dunia itu juga mewajibkan pajak kepada orang pribadi maupun badan usaha di negaranya. Sehingga mungkin kita semua harus lebih bijak begitu dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Oke, selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini yaitu mengenai NPWP. Teman-teman, untuk menjadi seorang wajib pajak, maka kita perlu memiliki yang namanya NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, seperti halnya ketika kita dalam berkendara, baik mobil maupun motor, kita perlu memiliki yang namanya SIM dan STNK. Dan ketika kita menabung di bank, kita perlu yang namanya nomor rekening. Maka sama halnya dengan urusan bagi kita dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Salah satu syarat utamanya yaitu dengan kepemilikan NPWP. Berikutnya, ketika teman-teman ingin memiliki NPWP, maka mengenai cara pendaftaran NPWP itu cukup mudah, teman-teman. Saat ini masyarakat sudah bisa melakukan pendaftaran NPWP melalui online, sehingga tidak harus datang langsung ke kantor pajak dan mengantri, sehingga dapat lebih mudah dan lebih cepat. Dan di mana NPWP, kartu NPWP yang nantinya sudah jadi itu akan langsung dikirimkan ke rumah kita melalui pos. Nah, teman-teman, yang saya akan jelaskan di sini adalah tata cara pendaftaran NPWP secara online, yaitu dengan cara mengunjungi link yang tertera pada slide ini, yaitu irek.pajak.co.id/login. Ya, selanjutnya, sebelum melakukan pendaftaran NPWP secara online, maka kita perlu untuk mempersiapkan berkas-berkas dokumen, sebagaimana halnya ketika kita akan membuat KTP maupun membuat paspor, tentu ada berkas-berkas dokumen yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Maka dalam pembuatan NPWP ini, dokumen apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Nah, untuk yang pertama, itu bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau non-usahawan, yang artinya mereka bekerja sebagai karyawan pada perusahaan lain, begitu. Nah, yang pertama yaitu bagi WNI. Berkas yang mereka harus persiapkan diantaranya ada fotokopi kartu tanda penduduk dalam bentuk KTP atau iKTP, atau surat izin mengemudi yang masih berlaku tentunya. Lalu untuk WNA, itu ada fotokopi paspor, fotokopi kartu izin tinggal terbatas KITAS, atau kartu izin tinggal tetap atau KITAK yang masih berlaku. Perlu diketahui teman-teman bahwa wajib pajak di negara kita itu bukan hanya wajib pajak dalam negeri. Jadi ada juga wajib pajak luar negeri yang merupakan warga negara asing yang apabila mereka telah memenuhi syarat tertentu, maka mereka juga diwajibkan untuk membayar pajak di negara kita. Oke, selanjutnya yaitu bagi wajib pajak orang pribadi usahawan, yaitu orang yang menjalankan usaha atau bekerja sebagai freelancer. Nah, hampir sama, berkas yang dibutuhkan bagi WNI juga ada KTP dan SIM yang masih berlaku. Lalu untuk WNA juga ada paspor, kartu izin tinggal terbatas atau KITAS, atau kartu izin tinggal tetap atau KITAP yang masih berlaku. Serta
harus ada fotokopi surat izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah daerah setempat. Nah, selanjutnya yaitu adalah surat pernyataan di atas materai dari wajib pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu memang benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, yang selanjutnya yaitu bagi wajib pajak badan usaha. Nah, semisal kelak teman-teman memiliki suatu perusahaan yang baru berdiri dan harus memenuhi kewajiban perpajakannya, maka untuk memiliki NPWP, maka dokumen apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama, itu sama seperti sebelumnya, yaitu ada KTP, fotokopi KTP atau iKTP dari pihak WNI yang ditunjuk sebagai penanggung jawab, dan fotokopi paspor bagi WNA. Nah, selanjutnya ada fotokopi surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang atau dari pejabat pemerintah daerah. Lalu ada fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap. Nah, yang terakhir ada fotokopi NPWP masing-masing pimpinan atau penanggung jawab badan usaha perusahaan tersebut yang terdahulu. Nah, selanjutnya, bagaimana apabila badan usahanya itu berbentuk joint operation? Nah, joint operation ini, bagi teman-teman yang belum tahu, yaitu adalah dua badan usaha atau lebih yang mereka ini saling bekerja sama untuk sementara waktu dalam menyelesaikan proyek bersama. Biasanya itu bentuknya adalah perusahaan yang bekerja di bidang konstruksi seperti itu, yang jadi ada perusahaan dari Indonesia maupun perusahaan dari luar negeri yang sama-sama bekerja sama melakukan usahanya di negara kita. Nah, untuk dokumen yang dibutuhkan itu ada fotokopi KTP bagi WNI dan fotokopi paspor bagi WNA sebagai penanggung jawabnya. Lalu ada fotokopi surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang atau dari pejabat pemerintah daerah. Selanjutnya, bagi WNA, maka mereka harus menyertakan surat keterangan tempat tinggal dari pejabat pemerintah daerah. Yang sekurang-kurangnya itu bisa didapatkan dari lurah atau kepala desa di mana tempat kegiatan usaha itu berada. Nah, selanjutnya juga ada fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian sebagai joint operation. Nah, lalu ada fotokopi NPWP bagi salah satu perusahaan atau pimpinan atau juga baik penanggung jawab lainnya dari joint operation ini. Nah, selanjutnya teman-teman, bagaimana dokumen yang diperlukan bagi mereka yang belum memiliki pekerjaan, tetapi berinisiatif untuk memiliki NPWP begitu. Karena terkadang teman-teman, bagi beberapa orang, kepemilikan NPWP ini bukan hanya sekedar sebagai alat administrasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya saja. Namun ketika ada seseorang yang ingin melamar pekerjaan, misal membeli produk investasi, atau juga membuat rekening di bank, terkadang ada beberapa yang mensyaratkan untuk perlu memiliki NPWP terlebih dahulu. Nah, bagi mereka yang ingin memiliki NPWP namun belum memiliki pekerjaan, maka dokumen yang diperlukan itu diantaranya ada fotokopi iKTP serta surat keterangan dari kelurahan. Untuk selanjutnya, nah, mengenai cara membuat atau mendaftar NPWP secara online. Jadi teman-teman dalam penjelasan tata cara ini mungkin memang akan lebih jelas apabila kita langsung mempraktekannya begitu. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai langkah-langkahnya yang nanti akan muncul pada web yang akan kita kunjungi secara sekilas begitu sebagai gambaran bagi teman-teman semua. Jadi, yang pertama, itu yang perlu kita lakukan adalah seperti tadi, yaitu mengunjungi situs Dirjen Pajak di irek.pajak.go.id/login.
Nah, selanjutnya kita harus melakukan pendaftaran akun baru dengan cara memasukkan email yang masih aktif yang kita miliki dan ulang kode CAPTCHA yang tertera. Nah, setelah itu baru kita dapat mengklik daftar. Untuk langkah yang ketiga, yang selanjutnya adalah kita harus mengecek dan membuka kotak masuk atau inbox pada email yang kita miliki, yang telah didaftarkan tadi, dan cari email masuk dari e-registration. Setelah menemukannya, maka langsung kita dapat mengklik aktivasi untuk memulai pendaftaran NPWP. Setelah itu, kita akan terhubung begitu secara otomatis ke halaman pendaftaran. Nah, next slide. Nah, ya, oke. Nah, di sini nanti kita harus mengisi data diri berupa alamat email yang sudah terdaftar tadi dan password yang akan digunakan. Lalu, kita harus mengisi formulir registrasi data NPWP sesuai dengan instruksi yang telah diberikan. Selanjutnya, maka kita harus mencentang kotak unggah dan kita harus mengunggah file fotokopi iktp di kolom yang nantinya akan disediakan. Selanjutnya kita akan mengikuti instruksi selanjutnya, yaitu mengklik simpan. Nah, selanjutnya, setelah kita melihat status pendaftaran NPWP kita, yang akan kita lakukan adalah merequest token, teman-teman. Dan masukkan kode CAPTCHA yang tertera, lalu klik submit, dan token akan terkirim secara otomatis ke email kita. Lalu kita harus membuka email kita kembali, copy kode token tadi, lalu kembali ke halaman sebelumnya, dan klik kirim permohonan. Nah, untuk selanjutnya, yaitu kita harus mencentang semua kotak pernyataan dan salin ulang token yang sudah di-copy tadi, lalu mengklik kirim. Nah, teman-teman, mengenai persetujuan ataupun penolakan permohonan NPWP akan diinformasikan lebih lanjut oleh DJP melalui email. Pertama, apabila status kita ditolak, maka yang kita harus lakukan adalah memperbaiki terlebih dahulu mengenai beberapa data yang kurang lengkap. Semisal sebelumnya ada perintah untuk mengisi data penghasilan, namun belum jelas, maka kita harus mengisi dan memperbaikinya. Dan apabila disetujui, maka kartu NPWP akan segera dikirimkan ke alamat kita sebagai pemohon melalui pos dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja. Nah, mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya, saya akan kembalikan ke moderator kita, Kak Herdi. Baik, terima kasih banyak Kak Syahnas. Sangat jelas sekali pemaparan dari kedua oleh Kak Syahnas. Semoga teman-teman makin jelas ya. Terkait dengan stigma negatif tentang pajak dan cara untuk mendapatkan NPWP sebagai syarat dikukuhkan sebagai wajib pajak. Nah, acara berikutnya adalah tanya jawab. Saya membagi tanya jawab ke dalam 2 sesi. Setiap sesi terdiri dari 3 pertanyaan. Pertanyaan tersebut saya pilih dari kolom chat Zoom yang sudah teman-teman tanyakan atau langsung dengan menghidupkan mikrofon. Oke? Silakan teman-teman. Apabila ada yang langsung bertanya lewat mikrofon atau dengan chat Zoom. Baik. Pertanyaan pertama datang dari Gadis Andari. Izin bertanya, nama saya Gadis dari mahasiswi Telkom University. Apakah di masa pandemi ini pemerintah memberikan keringanan atau insentif pajak terhadap alat-alat kesehatan dan obat-obatan? Dan kalau memang diberikan keringanan, apakah tidak sebaiknya insentif ini terus berlanjut setelah masa pandemi sehingga masyarakat akan memperoleh biaya yang lebih murah dalam mengakses layanan kesehatan yang masih berupa impor? Terima kasih sebelumnya. Baik, untuk pertanyaan tersebut bisa langsung dijawab oleh
Kak Syahnas. Dan apabila ada tambahan dari Kak Faisal, maka saya persilahkan. Silakan Kak Syahnas. Baik, terima kasih gadis atas pertanyaannya. Pertanyaannya cukup bagus ya, karena sangat familiar dengan keadaan kita sekarang, di mana kita sedang dihadapkan dengan masa pandemi COVID ini, di mana yang paling menjadi highlight bagi kita semua yaitu mengenai bidang kesehatan, baik obat-obatan maupun peralatan kesehatannya itu sendiri. Nah, pertanyaan dari gadis itu sendiri yaitu apakah di masa pandemi ini pemerintah memberikan keringanan atau insentif pajak terhadap alat-alat kesehatan dan obat-obatan. Nah, mengenai insentif yang diberikan dalam hal harga beli begitu, itu saya masih kurang tahu lebih tepatnya. Namun dari sisi pajak itu pemerintah telah memberikan insentif perpajakan bagi para pengusaha, baik di bidang, bukan hanya di bidang kesehatan begitu, tetapi juga ada di bidang UMKM, perdagangan dan yang lainnya. Yang perlu kita ketahui teman-teman bahwa pemerintah itu telah memberikan insentif perpajakan, di mana misal ada insentif perpajakan di bidang pajak penghasilan maupun di bidang pembelian barangnya. Nah, jadi tarifnya itu di masa pandemi ini oleh pemerintah sudah diturunkan. Nah, di sini yang perlu kita highlight, jika di bidang kesehatan itu pemerintah telah memberikan insentif perpajakan dari sisi penghasilan rumah sakit maupun dari sisi penghasilan para pekerjanya seperti dokter maupun tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang apabila teman-teman masih bingung kok ini masanya sedang gawat begitu ya, sedang pandemi. Terus bagaimana nih nasib orang-orang terutama yang di bidang kesehatan, masa ia harus masih membayar pajak? Nah, jadi kita harus tahu bahwa pemerintah itu telah memberikan keringanan. Lalu untuk masa selanjutnya, kita tidak tahu pasti apakah pemerintah akan seterusnya memberikan insentif begitu. Karena yang perlu kita ketahui bahwa dalam proses penganggaran di APBN itu pada setiap tahunnya itu telah diberikan anggaran begitu, dan anggaran setiap tahunnya itu berbeda-beda, mulai dari anggaran bulan ini ke bulan depannya itu seperti apa, dan telah direkap dalam 1 tahun. Nah, pemerintah dalam menerapkan anggarannya itu tentu memiliki tentu harus melihat kondisi negara. Jadi kita tidak dapat menyimpulkan dan tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah seterusnya pemerintah akan memberikan insentif begitu, terutama khususnya bagi bidang kesehatan ini. Mungkin ada tambahan dari Faisal. Faisal, semangat. Silakan, Kak Faisal. Apabila ada yang berdampak. Ya, penjelasan dari teman saya Syahnas itu sudah sangat komprehensif, bahwasannya memang dalam kondisi pandemi COVID saat ini pemerintah juga memberikan fokus dan perhatiannya secara intensif kepada para mereka yang tentunya mungkin contohnya dalam pengeluaran beberapa aturan terbaru dalam rangka insentif nasional seperti PMK nomor 86 untuk insentif UMKM dan beberapa peraturan terkait dengan pelayanan kesehatan yang sudah tadi dijelaskan oleh Kak Syahnas itu memang benar seperti itu. Jadi apabila kita simpulkan, pemerintah sebenarnya sudah menerapkan insentif melalui diluncurkannya PMK 86 2020 ya. Tapi untuk seterusnya masih belum mengetahui karena juga kondisi pandemi juga masih belum berakhir. Nah, nanti kita belum juga tahu apakah insentif tersebut apakah diperpanjang atau hanya sampai masa pandemi saja. Itu ya mungkin kalau disimpulkan. Tapi tujuan pemerintah tetap bagus, ya, yaitu memberikan kemudahan bagi terutama yang terkait dengan kesehatan ya. Ya, oke. Mungkin sudah terjawab ya pertanyaan dengan cukup jelas sekali dari pemaparan Kak Putih Syahnas dan juga Kak Faisal Fahmi. Nah, untuk pertanyaan kedua, apabila teman-teman
ingin menanyakan langsung bisa dengan menghidupkan mikrofon. Silakan teman-teman. Baik, apabila belum ada, saya bacakan dulu pertanyaan dari kolom chat. Pertanyaan kedua dari Ardan. Izin bertanya, Kak. Apabila seseorang sudah diwajibkan untuk memiliki NPWP dan membayar pajak, namun orang tersebut masih belum membayar pajak, sanksi apa saja yang dapat dikenakan? Terima kasih. Mungkin dia berbicara terkait dengan sanksi apabila tidak membayar pajak. Gitu. Silakan untuk pertanyaan tersebut akan langsung dijawab oleh Kak Faisal Fahmi, dan apabila ada tambahan dari Kak Anas, saya persilahkan. Silakan Kak Fahmi. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus juga. Bahwasanya kita juga sangat perlu sekali memahami bagaimana sebenarnya sanksi yang kita dapatkan apabila tidak membayar pajak seperti itu. Nah, dalam dunia pajak itu sendiri, sanksi yang diberikan itu secara garis besar dibedakan menjadi 3, yaitu ada sanksi berupa bunga, denda, dan juga pidana seperti itu. Nah, untuk yang pertama ada sanksi berupa bunga sesuai dengan pasal 9 ayat 2A dan 2B dalam Undang-Undang KUP. Di sana dijelaskan bahwasanya apabila kita tidak membayar pajak setelah jatuh tempo, tentunya nanti akan dikenakan bunga berupa pengenaan bunga sebesar 2% setiap bulan sampai dengan pembayaran. Jadi dari jatuh tempo kemudian dihitung berapa bulan telatnya, dan di sanalah dihitung 2% kali berapa bulan keterlambatan tersebut. Kemudian Undang-Undang KUP di sana dijelaskan bahwasanya apabila kita tidak dengan sengaja tidak membayar pajak dan kemudian nantinya akan berdampak kepada keuangan negara kita, maka akan dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling sebentar itu 6 bulan, paling lama 6 tahun, dan pemberian denda paling sedikit 2 dan paling banyak 4 kali dari jumlah pajak yang seharusnya terutang, seperti itu. Dan kemudian selain sanksi kait dengan ketika kita tidak membayar pajak, ada juga sanksi ketika kita tidak ataupun telat melaporkan surat pemberitahuan ataupun melaporkan pajak lah istilahnya seperti itu. Nah, apabila kita telat melaporkannya, yang pertama apabila untuk surat pemberitahuan massa itu yang harus kita laporkan setiap bulan. Itu yang pertama untuk masa berupa PPN atau pajak pertambahan nilai itu dikenakan sanksi sebesar Rp500.000. Kemudian untuk masa lainnya seperti pajak penghasilan dan pajak lainnya selain pajak PPN tadi itu sebesar Rp100.000. Kemudian untuk surat pemberitahuan tahunan yang kita laporkan itu setahun sekali lah istilahnya, itu yang pertama untuk SPT tahunan orang pribadi itu akan mendapatkan denda senilai Rp100.000 dan untuk badan itu Rp1.000.000 seperti itu. Jadi secara garis besar ada 3 sanksi, yaitu berupa bunga, denda, dan pidana yang bisa mengancam pembayar pajak apabila tidak membayar pajaknya. Seperti itu, Kak Hardi. Baik, jelas sekali. Ada tambahan lagi dari Kak Syahnas mungkin untuk melengkapi? Cukup mungkin Kak, karena tadi Kak Faisal sudah menjelaskan secara runtuh mengenai dari sisi sanksi-sanksinya sesuai dengan tindakan pajak yang dilalaikan gitu. Ya, berarti kalau disimpulkan tadi ada bunga, ada kenaikan, dan juga ini ya namanya apa? Sorry Kak Faisal tadi apa tadi? 3 sanksi terkait administrasi? Bunga, denda, dan pidana. Bunga, denda, dan pidana. Oke. Jadi pidana adalah upaya hukum yang paling akhir ya apabila masih menghiraukan, masih tidak menggubris lagi gitu ya. Ya, baik. Terima kasih Kak Faisal dan juga Kak Syahnas. Silakan teman-teman kalau mau bertanya secara langsung bisa dengan open mikrofon. Oke, selagi menunggu saya bacakan pertanyaan ketiga dari kolom chat Zoom.
Pertanyaan dari Diana Ardianti. Ada suatu kasus di mana seorang anak baru berumur 15 tahun tetapi sudah mendapatkan penghasilan yang tetap dan nominalnya cukup besar. Contohnya seperti multi-level marketing. Bagaimana cara orang tersebut dalam membayar dan melaporkan pajak untuk bisa berkontribusi kepada negara? Silakan, mungkin bisa dijawab oleh Kak Syahnas mungkin yang sudah menggeluti dunia multi-level marketing. Baik, terima kasih kepada Diana atas pertanyaannya. Bagaimana ketika kita masih berusia 15 tahun, yang artinya masih di bawah umur, tetapi sudah memiliki penghasilan. Bukan hanya penghasilan dari multi-level marketing aja begitu, tapi usaha lainnya. Namun, kita terhadap kewajiban perpajakannya itu bagaimana? Nah, jadi teman-teman, dalam memenuhi kewajiban perpajakan, itu yang namanya wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak itu telah ditetapkan syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya yaitu selain warga Indonesia telah memiliki penghasilan yang cukup sebagai batasannya, selain itu ada syarat berupa umur. Nah, syarat bagi seseorang untuk diwajibkan membayar pajak itu adalah usia 18 tahun ke atas. Nah, ketika kita masih di bawah umur tapi telah memiliki penghasilan, maka dilihat dulu berapa penghasilan yang kita punya, apakah telah memenuhi batas yang disyaratkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadi wajib pajak. Nah, kebanyakan dari kasus-kasus yang ada, apabila seorang anak telah memiliki penghasilan, itu masih disatukan kewajiban perpajakannya dengan orang tuanya begitu, dalam pelaporan di surat pemberitahuan tahunannya maupun pelaporan di surat pemberitahuan masanya. Begitu. Jadi masih bersama-sama disatukan dengan penghasilan orang tua seperti itu untuk kewajiban perpajakannya. Baik, cukup jelas sekali ya. Jadi istilahnya digabung lah ya penghasilannya dengan pelaporan dan pembayaran pajak dari orang tua. Gitu. Apa ada tambahan lagi dari Kak Faisal mungkin? Ya, mungkin tambahannya, jadi pada dasarnya ada persyaratan tersendiri, ada persyaratan terlebih dahulu lah istilahnya ketika kita diberikan kewajiban untuk membayar pajak. Jadi ada tadi sudah jelaskan bahwa ada persyaratan subjektif maupun objektif. Jadi ketika seseorang tersebut ataupun belum ya, anak tersebut belum memenuhi persyaratan untuk membayar pajak, untuk mendapatkan kewajiban membayar pajak, maka secara otomatis akan dimasukkan ataupun diakumulasikan dengan penghasilan dari orang tuanya, seperti itu. Baik. Oke, cukup jelas ya mungkin. Sesi 1 saya cukupkan karena sudah 3 pertanyaan, kemudian kita buka kembali sesi kedua. Ini sudah menumpuk ini sepertinya Kak pertanyaan-pertanyaannya. Ada 4 pertanyaan di sini. Tapi saya akan bacakan salah satunya. Oke, pertanyaan pertama. Dari Putri. Izin bertanya Kak, bagaimana tanggapan Kakak terkait dengan wacana seluruh mahasiswa di Indonesia akan diwajibkan memiliki NPWP? Apakah hal tersebut perlu? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Faisal. Dan apabila Kak Syahnas ingin menambahkan, maka saya persilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus juga. Ya, hal ini memang hangat dibicarakan beberapa hari ke belakang ya oleh kita semua, bahwa ada wacana bahwa NPWP itu akan disatukan dengan kartu keluarga, dan artinya seluruh masyarakat Indonesia juga akan secara terintegrasi seperti itu, bahwa memiliki satu identitas yang mana berisi NPWP sekaligus identitasnya seperti itu. Nah, sebenarnya wacana ataupun program seperti itu sudah banyak diterapkan oleh banyak negara di dunia yang istilahnya mempersimpel lah, memberikan kemudahan bahwa cuma ada satu kartu saja yang digunakan dalam kehidupan sehari-harinya di wilayah negaranya seperti itu. Nah, menurut saya wacana tersebut menjadi hak itu antara Direktorat Jenderal Pajak maupun oleh pemerintah seperti Dinas Kependudukan dan sebagainya untuk mengintegrasikan data yang kita miliki. Nah, namun pandangan negatif yang mungkin
banyak masyarakat Indonesia ataupun para mahasiswa yang pikirkan bahwasanya ketika kita sudah mempunyai NPWP dan wajib ber-NPWP, kita harus membayar pajak seperti itu. Nah, padahal pada kenyataannya tidak demikian, bahwa kewajiban membayar pajak tadi akan diberikan apabila kita sudah melewati batas penghasilan tertentu yang disebut dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, apabila kita sudah melewati batas PTKP, nah baru kita akan dikenakan pajak sebesar penghasilan yang melebihi batas PTKP tersebut. Nah, jadi untuk mahasiswa yang mungkin merasa bahwa ketika sudah memiliki NPWP harus membayar pajak, itu tidak. Jadi menurut tanggapan saya sendiri, wacana tersebut memang hal yang sangat baik, yang bisa juga melatih kita bagaimana cara kita melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan, kemudian bagaimana administrasi perpajakan, mulai dari sebelum kita mendapatkan penghasilan itu sendiri, seperti itu. Jadi sudah tertanam rasa kepedulian kita, kesadaran kita akan arti penting dari pembayaran pajak, seperti itu. Baik, ada tambahan dari Kak Putri Syahnas mungkin? Mengenai NPWP dari mahasiswa ini ya, jadi jadi seperti yang saya telah jelaskan dalam materi, pendapat saya begitu mengenai NPWP diwajibkan untuk mahasiswa, itu saya adalah termasuk golongan yang setuju begitu teman-teman, karena ini merupakan salah satu wacana yang diberikan oleh Ibu Menteri kita, Ibu Sri Mulyani. Seperti apa yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kepemilikan NPWP ini bukan hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban perpajakan saja, namun juga tadi ketika kita ingin melakukan pinjaman begitu atau membuka rekening di bank atau melakukan investasi, menurut saya kepemilikan NPWP ini justru akan memudahkan bagi kita dalam melakukan administrasi di bidang lainnya, seperti itu. Jadi ya menurut saya ini cukup perlu begitu, walaupun mahasiswa tersebut belum memiliki penghasilan. Iya, benar sekali. Karena belum memiliki penghasilan kan bisa dibilang belum wajib untuk membayar pajak kan. Jadi at least kita punyalah NPWP-nya terlebih dahulu ya, sekali-kali bisa digunakan buat investasi atau daftar rekening mungkin juga ya. Oke, mungkin bisa terjawab dengan jelas ya. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Isnira Ekani. Izin bertanya lagi, dahulu saya bekerja di suatu industri yang penghasilannya termasuk ke dalam wajib pajak, sehingga saya membayar pajak penghasilan setiap bulan. Kemudian saya pindah kerja ke tempat penghasilannya yang tidak termasuk ke dalam wajib pajak, tapi saya dapat surat dari DJP untuk membayar pajak. Kalau ada permasalahannya seperti itu, bagaimana solusinya? Mungkin dari Kak Faisal Fahmi bisa menjawab pertanyaan tersebut, dan apabila Kak Syahnas ingin menambahkan, maka saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan di usaha sebelumnya, mungkin tempat kerjanya masih belum terdaftar di kantor pelayanan pajak terdekat untuk didaftarkan ataupun mendapatkan NPWP seperti itu. Mungkin karena itulah jadi kewajiban pajak yang ada dalam industri itu belum ada. Namun sebenarnya industri tersebut harus seharusnya segera mendaftarkan ke kantor pelayanan pajak yang terdekat. Nah, kemudian selanjutnya ketika sudah pindah, kemudian diberikan kewajiban untuk membayar pajak. Nah, mungkin mendapatkan surat ya. Nah, mungkin itu dikarenakan adanya suatu keterlambatan dalam membayar pajak dari industri tersebut, seperti itu. Jadi Direktorat Jenderal Pajak senantiasa memberikan peringatan atau juga mungkin teguran seperti itu supaya dapat bisa melaporkan pajak, membayar pajak dengan tepat waktu. Nah, karena dalam dunia industri ataupun perusahaan itu sendiri sebenarnya sangat kompleks ataupun luas pengertian pajak yang dimaksud. Ada pajak penghasilan dari badan usahanya itu sendiri, kemudian ada pajak penghasilan orang pribadi, kemudian ada istilahnya pajak pemungutan dan pemotongan nanti, dan ada juga yang mungkin
paling dikenal itu pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, yang mana ada beberapa pajak di sana yang dimaksud ataupun dikategorikan sebagai pajak yang harus dilaporkan dan dibayarkan per bulan atau disebut dengan pajak yang tergolong massa, dan ada juga yang tahunan seperti itu. Jadi mungkin maksud di sini adalah mungkin ada beberapa pajak massa yang belum dibayarkan yang tentunya itu diberikan surat oleh DJP dan harus dibayar. Nah, solusinya mungkin ya tadi. Jadi kita harus lebih memahami kewajiban dari industri itu seperti apa dan lihat apakah kewajiban perpajakannya baik itu orang pribadi atau badan dalam usaha tersebut apakah sudah dipenuhi atau belum seperti itu. Kalau yang saya tangkap sendiri di sini mungkin kasusnya lebih condong ke PPh 21 ya, di mana biasanya kan dia diberikan bukpot kan, bukti potong. Tapi sekarang karena dia bukan wajib pajak, dia bekerja kepada bukan yang wajib pajak, dia tidak mendapatkan bukpot, sehingga nggak ada nih kas masuk atau uang masuk ke negara gitu. Nah, mungkin solusinya mungkin seperti yang Kak Faisal tadi jelaskan, mungkin bisa melaporkan sendiri ya SPT-nya, atau berkonsultasi dengan kawan representatif di KPP tempat ia terdaftar. Ada tambahan dari Kak Syahnas mungkin? Untuk tambahannya mungkin di sini aku masih agak kurang jelas begitu. Jadi perusahaan yang barunya ini terbilang belum menjadi wajib pajak itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Isnira begitu? Jadi gini, perusahaan yang sekarang tuh sudah wajib pajak, cuma gaji yang aku dapat tuh tidak termasuk ke yang berapa 60 juta setahun itu ya, yang wajib pajak tuh. Iya, 2,4 sebulannya. Nah, misalnya segitu misalnya. Terus ya maksudnya aku masih dapat si surat dari DJP itu gitu. Oh, iya. Mungkin di sini lebih ke komunikasi aja begitu, Kak, dari kepada AR setempat di mana kita terdaftar. Karena memang yang seperti ini masih terdapat miscommunication begitu dari pihak DJP maupun kita sebagai wajib pajak, sehingga ketika kita tidak diwajibkan membayar, ketika kita sudah tidak memasuki syarat untuk diwajibkan dalam membayar pajak, namun masih sering dikirimi surat begitu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa yang perlu dilakukan yang paling utamanya adalah membicarakannya terlebih dahulu kepada pihak account representatif dari kantor pelayanan pajak di mana terdaftar. Gitu. Mungkin ada yang cukup jelas, mungkin ada yang kurang jelas begitu, Kak Isnira. Silakan bagi Kak Isnira untuk menanggapi. Sudah, terima kasih. Berarti kalau bisa ya, berarti solusinya saya harus. Ya, gimana Kak? Ya, saya harus berkomunikasi dengan HRD saya terdahulu gitu ya. Iya, betul. Yeah. Komunikasi ke perusahaan, menyampaikan bahwa kita masih sering ditagih begitu dari pihak DJP-nya, lalu komunikasi juga dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian untuk pajak yang tertagih kepada saya itu kan saya tidak bayar. Apakah saya di situ sudah termasuk kena sanksi atau gimana? Oh, tentu tidak, karena dalam memberikan sanksi, DJP itu akan melihat terlebih dahulu dari sisi berapa jumlah penghasilan yang kita terima dan dari sisi perusahaannya. Jadi nanti biasanya kantor pelayanan pajak itu akan mengonfirmasi ke dua belah pihak, dari sisi karyawannya juga dari sisi perusahaan di mana ia bekerja. Jadi mungkin apabila masih penghasilan kita yang kita miliki itu tidak memenuhi syarat, itu tentu tidak akan dikenai sanksi begitu. Karena yang dikenai sanksi itu tentu hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah memenuhi syarat namun menunda-nunda untuk membayar pajak ataupun melakukan penghindaran seperti itu. Ada tambahan mungkin dari Kak Faisal? Cukup dari saya. Baik, mungkin
Cukup jelas ya Kak Isnira? Solusinya Iya, cukup tadi? jelas. Terima kasih atas jawabannya. Oh iya, mungkin solusinya kalau dari saya sendiri itu menghubungi dari yang penggaji atau HRD tadi yang Kak Isnira bilang, apakah saya dipotong nih PPh 21? Biasanya kan sebagai karyawan kita selalu mendapatkan bukti potong PPh 21. Apakah saya punya bukti potong PPh 21, dan apabila saya memiliki bukti potong PPh 21, segera konsultasikan ke KPP terdaftar dari Kak Isnira sendiri. Gitu. Kemudian kita beralih ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari Edwin. Izin bertanya Kak, apabila kita belum memiliki NPWP namun sudah berpenghasilan, apakah diperbolehkan untuk membayar pajak? Apakah boleh? Apa yang membedakan dengan wajib pajak yang sudah ber-NPWP Kak? Apa tarifnya atau bagaimana? Silakan, mungkin Kak Faisal. Oke, baik. Mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Jadi sebenarnya ketika apa namanya tadi belum mempunyai kewajiban membayar pajak, tapi dia mau membayar pajak seperti itu. Nah, pada dasarnya kan kewajibannya itu belum ada seperti itu. Jadi belum bisa, ataupun kita juga kan sebelumnya harus mendaftarkan dulu tuh. Apabila kita sudah memenuhi syarat, kita mendaftarkan dulu untuk mendapatkan NPWP, baru kita memiliki kewajiban untuk membayar pajak apabila penghasilan kita sudah melebihi batas tertentu. Nah, apabila kejadian seperti itu, maka tidak bisa dilakukan. Jadi tidak ada perbedaan antara maksudnya seorang wajib pajak dengan yang belum wajib pajak tapi ingin membayarkan pajaknya. Jadi penghasilan apabila sudah mempunyai penghasilan tersebut dan belum mempunyai kewajiban membayar pajak, nah maka penghasilan tersebut bisa diakumulasikan tadi, misal kepada orang tuanya ataupun kepada usahanya seperti itu. Nah, jadi tidak ada aturan terkait yang membedakan apabila kita belum mempunyai kewajiban tapi ingin membayar pajak dan ada tarif khusus seperti itu. Jadi tidak ada yang seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Kak Sahnas. Oke, mungkin di sini pertanyaannya lebih ke bagaimana ketika kita sudah memiliki penghasilan yang telah melebihi syarat, yang telah masuk ke syarat objektif dan telah memenuhi syarat subjektif, namun belum memiliki NPWP seperti itu, mungkin ya. Jadi yang pertama dari sisi pajak penghasilan itu ketika kita sudah memenuhi syarat dan sudah diwajibkan untuk membayar pajak, namun belum memiliki NPWP, tarifnya itu akan dibedakan dan akan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang sudah memiliki NPWP seperti itu. Makanya kenapa kepemilikan NPWP itu penting, teman-teman? Karena ketika kita sudah memenuhi syarat untuk membayar pajak namun belum memiliki NPWP, maka kita akan dikenakan tarif yang lebih tinggi. Untuk PPh 21 sendiri akan dikenakan tarif lebih tinggi sebesar 120% dari yang seharusnya gitu. Dan nanti juga ada dari sisi PPh 23-nya ketika kita melakukan jasa seperti itu semisal, maka akan dikenakan tarif lebih tinggi sebesar 100%. Oleh karena itu, tentu ini akan merugikan kita sebagai wajib pajak apabila belum memiliki NPWP seperti itu. Ya, jadi ada tarif tersendiri ya khusus buat belum ber-NPWP, yaitu tambahan kalau PPh 21 itu 20%, dan kalau lain jadi menambah 100%. Gitu ya? Oke, mungkin cukup jelas penjelasan dari Kak Faisal dan juga Kak Syahnas. Sungguh luar biasa seluruh pemaparan dari Kak Faisal dan Kak Syahnas. Semoga bisa menambah insight teman-teman terkait dengan pajak. Apakah ada tambahan lagi dari Kak Faisal atau Kak Syahnas sebagai closing statement? Silakan.
Oke, baik. Mungkin yang terakhir, karena webinar kita pada hari ini berfokus kepada arti penting dari pembayaran pajak yang mungkin masih belum kita semua sama-sama masih kurang menyadari ataupun masih kurang aware terhadap perpajakan kita. Jadi kita lebih bisa meningkatkan kesadaran dan bahwa dan melihat bahwa pajak itu sebenarnya menjadi hal yang sangat penting dan bukan merupakan suatu hal yang buruk, dan tidak ada lagi stigma-stigma negatif yang ada terkait dengan pajak ini sendiri. Dan diharapkan teman-teman semua yang sudah hadir pada kesempatan hari ini bisa memberikan beberapa ilmunya terkait dengan pajak itu sendiri, manfaat pajak seperti apa, entah itu kepada keluarga ataupun teman-teman kita ataupun lingkungan kita tentunya. Dan karena itulah yang menjadi upaya dari kita semua supaya dapat bisa terus meningkatkan pembangunan nasional negara Indonesia, karena kita tidak bisa hidup tanpa pajak. Seperti itu. Dari Kak Syanas mungkin sebagai closing statement. Iya, sama halnya seperti yang dikatakan oleh Kak Faisal tadi, bahwa di sini saya berharap dari pemaparan kita pada webinar kali ini menjadikan sebagai langkah awal bagi kita semua untuk lebih aware begitu terhadap pentingnya pajak. Dan karena pajak ini merupakan salah satu cara kita untuk mencintai negara ini, untuk berkontribusi terhadap pembangunan negara ini, semoga kita dapat selalu memenuhi hak dan kewajiban kita dalam perpajakan ini. Begitu. Terima kasih. Kita berikan aplaus Kak Faisal dan Kak Syahnas yang telah luar biasa memaparkan materi pada webinar siang hari ini. Baik, kalau dari saya sendiri yaitu perlu teman-teman ingat bahwa teman-teman adalah subjek pajak by default. Karena apa? Karena teman-teman lahir di Indonesia, tinggal di Indonesia, dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh negara. Tetapi apakah teman-teman wajib membayar pajak? Belum tentu, teman-teman. Karena teman-teman di sini mayoritas belum mendapatkan penghasilan sehingga belum disebut sebagai wajib pajak. Saya sendiri dan kami segenap panitia webinar selaku calon fiskus berharap teman-teman bisa sukses di masa mendatang sehingga bisa berkontribusi terhadap pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan melalui pembayaran pajak demi Indonesia yang lebih baik lagi. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, Kak Herdi. Baik, kembali kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah berkenan hadir dalam acara webinar pada siang hari ini. Kepada Kak Faisal Fahmi serta Kak Putri Syahnas Hanindira. Dan juga kepada moderator yang telah memandu jalannya diskusi, yaitu Kak Herdi Kurniawan. Untuk mengabadikan momen webinar pada hari ini, kami akan mengambil foto secara virtual bersama narasumber, moderator, dan peserta. Untuk itu, kepada segenap rekan peserta yang belum mengaktifkan kamera, diharap untuk segera mengaktifkan kamera. Dan untuk teman-teman operator, harap untuk bersiap. Baik, aba-aba akan diberikan oleh saya. Kita akan berfoto dalam 3, 2, 1. Sekali lagi, untuk teman operator harap bersiap. Kita akan berfoto dalam 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan memberitahukan link presensi sebagai bukti kehadiran peserta pada webinar siang hari ini. Untuk itu, peserta dapat mengisi formulir presensi yang telah dibagikan oleh panitia. Hadirin yang kami hormati, akhirnya sampailah kita di penghujung acara pada hari ini.
Untuk menutup acara kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kami persilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, terima kasih kepada peserta yang telah hadir dan mengikuti jalannya acara webinar pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat siang.